Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, pada waktu kita menjadi murid Tuhan, kita itu mesti tahu hati Tuhan. Dari mana kita bisa tahu apa dalam hati Tuhan? Dari firman-Nya. Itu sebabnya kalau kita menjadi murid Tuhan, kita pertama mesti suka mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui ibadah, melalui renungan, melalui berbagai kegiatan mendengarkan. Tapi tidak cukup mendengarkan, kita tidak tahu apa kata Tuhan. Kalau hanya mendengarkan mungkin hanya sedikit-sedikit dari mana-mana. Tapi kalau membaca kita bisa lebih mengetahui. Nah, sesudah membaca kita harus melakukan, ya. Jadi sebelum mempelajari lalu merenungkan. Setelah merenungkan, menghafalkan, lalu melaksanakan. Nah, saudara, itu yang kita pelajari. Jadi saya punya beberapa murid ibu-ibu. Mereka sudah belajar, mendengar, membaca, ya, sudah membaca, mempelajari. Nah, caranya saya minta mereka memilih ayat-ayat yang mana yang menyentuh hati mereka atau yang memberkati mereka. Lalu setelah itu mereka belajar merenungkan. Jadi bagaimana dari firman ini, bagaimana kamu melakukannya, merenungkan firman-Nya, melaksanakannya. Jadi bukan hanya pendengar tapi pelaku firman. Nah, saat ini saya akan tunjukkan salah satu murid saya, dia akan memberikan kesaksian sebelum dia mengikut Tuhan. Lalu bagaimana dia mengikut Tuhan, dia memilih ayat yang dia pelajari, lalu apa yang dia lakukan. Ya, mari kita mendengarkan bersama-sama. Dulu saya nggak suka dengan seseorang. Setiap pulang kerja selalu diejek. Setiap hari dia mengatakan, si Cina baru pulang. Saya sakit hati. Pada suatu hari orang itu tertabrak motor. Lalu papa saya menolong untuk memberi obat. Lalu saya bertanya, kenapa Pak, obat itu buat siapa? Lalu papa saya mengatakan, ini untuk orang yang mengejek kamu. Saya bilang, gak usah dikasih obat Pak, jangan terlalu dekat. Karena dia juga begitu sama keluarga kita. Lalu papa saya mengatakan, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh apalagi melihat tetangga kita yang harus kita tolong. Saya di sini membaca Galatia 6:9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, kita juga tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Lalu papa saya yang mengajarkan tentang kebaikan, supaya saya juga boleh berbuat baik pada semua orang. Sekarang orangnya juga masih ada. Dia menyapa saya dengan baik, begitupun juga saya. Saya sekarang suka memberi bantuan kepada dia, dan sekarang dia juga selalu baik kepada saya. Puji Tuhan, ya, karena apa yang kita tabur, itu juga yang kita akan tuai. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Nah, itulah kesaksiannya saudara-saudara, bagaimana dulunya dia terhadap orang yang menyakiti hatinya, dia tidak mau menolong. Tetapi karena ayahnya itu yang menjadi teladan, ya, sehingga memberitahu apa kata firman, baru dia mengerti. Sekarang mempelajari firman, oh ya, harus tidak jemu-jemu berbuat baik,
dan nanti kita akan menuai juga hasilnya. Nah sekarang dia malah baik sama orang ini. Kalau dia kesusahan, kebanjiran, dia kasih beras, dia kasih telur, dia berkunjung, ya luar biasa saudara perubahannya. Nah harusnya saudara dan saya, kita juga begitu ya. Kita harus ada perubahan sebelum kita ikut Tuhan, sama sesudah kita ikut Tuhan harus ada perbedaannya. Terima kasih Tuhan bahwa orang-orang yang mengikut Engkau, anak-anak-Mu, mereka mau mempelajari firman-Mu, mau merenungkan dan melakukan firman-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga ini, biarlah orang tua menjadi teladan pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya juga mau mengikuti apa kata-kata orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu saudara-saudara, selamat beristirahat, selamat menjadi sehat. Selamat menjadi sehat ya, karena sekarang keadaan sudah lebih baik. Saya harap saudara semuanya sehat. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.